Jadi tokoh utama dalam kasus ini tuh bernama Adrian Lim. Dirinya lahir pada tanggal 6 Januari 1942 dan merupakan anak tertua dari keluarganya. Kehidupan masa kecilnya tuh bisa dibilang memprihatinkan ya, karena keluarganya ini ya tergolong cukup miskin. Mungkin karena lingkungan yang keras dan didikan orang tuanya yang juga keras juga. Sedari kecilnya Adrian menjadi anak yang pemarah dan sangat kasar. Dirinya tuh di SMA keluar drop out dan akhirnya dia bekerja sebagai informan untuk Departemen Keamanan Internal di Singapura. Lalu setelah beberapa lama, ia kemudian bergabung dengan perusahaan semacam radio kabel bernama Rediffusion Singapura pada tahun 1962 sebagai tukang servis. Jadi ini tuh semacam TV kabel, tapi kalau ini radio. Jadi dia ini semacam teknisi yang ke rumah-rumah orang tuh buat masangin. Yang mana gue juga baru tahu ya, ternyata zaman dulu tuh ada radio kabel. Dan setelah 3 tahun menjadi tukang servis, dia ini dipromosikan menjadi penagih tagihan. Nah, sistemnya itu kan sama nih kayak TV kabel, yang nggak bayar-bayar bulanan tuh. Nanti dia datengin buat nagih gitu kayak tukang kredit panci. Di tahun 1967, Adrian menikahi kekasihnya dan akhirnya memiliki 2 orang anak. Dan setelah lama dia bekerja nih, dia nabung, akhirnya dia mampu membeli sebuah apartemen dengan 3 kamar tidur di daerah namanya Toa Payoh. Jadi sebenarnya di sini kita bisa menangkap kalau background hidupnya Adrian nih sebenarnya udah menuju bagus. Yang mana kan kecilnya dia hidupnya Bronx. Terus dia bekerja sana sini, nabung, nikah, akhirnya sampai bisa beli apartemen loh. Bukan nyewa, gengs, tapi beli. Kalian tahu sendirilah apartemen di Singapura tuh, walau konteksnya di daerah Toa Payoh, bukan daerah yang elit, dan ini juga apartemen biasa ya, tapi tetap aja harganya itu mahal kalau di Singapura, gengs. Orang sampai bisa beli nih punya apartemen, berarti sudah lumayan settle lah hidupnya. Namun ya namanya orang ya, kayaknya kurang melulu, nggak pernah puas begitu. Ditambah kebetulan emang sih, semakin lama kan semakin bertambahnya tahun, radio kabel ini ternyata ditinggalkan karena akhirnya ada pemancar sinyal, yang mana jadilah radio bisa dinikmati secara gratis sampai kayak sekarang ini. Dan itu pastinya berpengaruh dong sama kerjaannya si Adrian. Untuk itu, akhirnya dia memulai pekerjaan barunya sebagai dukun, gengs. Kalau ditanya emangnya dia punya kekuatan supranatural begitu? Dia indigo apa gimana? Ya kagak. Emang tipu-tipu aja buat nyari cuan. Makanya target pasar dia tuh kebanyakan klien-klien yang datang adalah kayak cewek-cewek yang kerjanya di bar yang prostitusi gitu, ataupun orang-orang yang percaya tahayul, sama ya nenek-nenek gitu yang juga percaya lah sama yang begitu-begituan. Jadi intinya klien-kliennya ini nih orang-orang yang gampang dibodoh-bodohi lah. Kayak lo pada nih nggak jauh beda, pacaran bucin banget, dibilang aku sayangnya cuma sama kamu doang, tapi kalau diajak ketemu susah, diajak video call susah, ya sama itu, lu lagi dibodoh-bodohin. Balik lagi ya ke kasusnya ya. Nah, si Adrian ini menipu klien-kliennya itu dengan menggunakan beberapa trik, dan trik yang paling efektif adalah dikenal sebagai trik jarum dan telur. Mungkin ini cikal bakal dari trik sulap para dukun-dukun yang sering kita lihat nih, gengs, yang tahu-tahu tuh ada jarum di dalam telur, terus nanti dukunnya bilang kamu kena guna-guna. Ih, hati-hati lu. Jadi caranya ternyata dia ngebakar jarum itu, terus dimasukin pelan-pelan ke dalam cangkang telur, lalu bolongannya itu ditutup dengan sebuah bahan khusus yang memang jadi menyerupai cangkang telurnya. Pokoknya nanti ini kalau ada klien yang datang, dia akan melakukan sebuah ritual di mana telur tadi dikasih ke kliennya dan orang nanti itu suruh mecahin telur itu. Pas dibuka, apa? Ada jarum? Ada orang jahat yang ingin menggangguku? Kan begitu mikirnya ya. Jadilah Adrian ini tuh dianggap, wah bapak emang punya kekuatan supranatural. Aku percaya sama Pak Adrian. Tapi di sisi lain, kalau klien-kliennya ini cewek-cewek bohai, Adrian ini juga bisa menawarkan ilmunya untuk membuat si cewek ini tuh tambah cantik, tambah laku, pokoknya tambah baik kepincut lah. Soalnya kan tadi, cewek-ceweknya tuh kebanyakan emang bekerja di bisnis prostitusi. Caranya gimana? Ya dengan ritual pijatan. Ayolah, bisa-bisanya aja emang tuh orang. Ya ujung-ujungnya dari pijat ke grepe-grepe lah. Terus, skidip papap. Ya intinya jelas-jelas semua ritual yang dilakukan, itu tipu-tipu doang, gengs. Sampai pada akhirnya, ada salah satu kliennya nih, yang membawa temennya ceritanya. Biasalah, bilang, coba ini ritual sama Adrian nih, saya berhasil, bagus loh dia. Nah, temen yang dibawa itu namanya Catherine, yang mempunyai permasalahan depresi. Saat itu memang kondisi Catherine itu sangat down banget karena neneknya aja baru tiada. Karena menurutnya, hanya neneknya lah yang peduli sama dia, soalnya keluarganya tuh kayak gak suka sama dia. Jadi dia depresi banget pada saat itu. Dari situ, Catherine itu sering berobat ke Adrian, jadinya mereka sering ketemu tuh. Dan Adrian akhirnya bilang, daripada kamu bolak-balik terus begini, mendingan tinggal bareng aja di sini sama saya, biar cepat juga proses pengobatannya. Yaudah, akhirnya Catherine tinggal bareng tuh sama Adrian di tempat prakteknya si Adrian itu. By the way, tempat prakteknya ini beda lokasi ya, walaupun sama-sama satu wilayah, tapi bukan di dalam rumah ataupun apartemen yang ada istri sama anak-anaknya Adrian. Namun istri Adrian di situ curiga dong, kok ada cewek di kantor kamu? Nah, untuk menghilangkan kecurigaan itu, si Adrian ini sampai sumpah-sumpah di depan istrinya, bawa-bawa nama Tuhan, yang mana kayak sumpah saya nggak ngapa-ngapain kok, yang gitu-gitulah. Tapi tetap aja, ini tuh kayak drama Korea The World of Married kalau suaminya selingkuh, dan Catherine itu ada pelakor. Jadilah istrinya pergi dari apartemen bawa anak-anaknya dan minta cerai. Baik lagi nih kayak drama tadi tuh, The World of Married in Korea. 1 tahun kemudian, si Adrian sama Catherine ini akhirnya nikah dong,
gengs. Namun yang sifat Adrian terhadap Catherine itu sudah berubah, nggak kayak di awal. Sifat aslinya udah kebuka lah. Adrian ini menyuruh Catherine untuk menjadi wanita prostitusi buat nambah-nambah penghasilan mereka. Dan entah gimana caranya, Adrian itu mampu mendoktrin si Catherine dengan bilang kalau Adrian tuh harus berhubungan dengan wanita yang lebih muda untuk membuat tubuhnya tuh selalu sehat dan bugar. Aneh sih emang, tapi itulah yang terjadi. Si Catherine ini akhirnya membantu bisnis Adrian dengan cara mempersiapkan para klien wanita-wanita muda untuk dipakai sama Adrian. Emang dasarnya bisa-bisaan si Adrian aja ya. Belum sampai di situ kegilaannya, gengs. Sedangkan Catherine ini sendiri disuruh berhubungan dengan pria-pria yang lebih muda buat kesehatannya juga. Jadilah si Catherine itu berhubungan dengan remaja-remaja yang masih muda, termasuk sama adik kandungnya sendiri. Pusing nggak lu? Lalu di tahun 1979, ini ceritanya ada klien lagi nih datang ke mereka. Kali ini adalah seorang ibu-ibu yang membawa dua anak putrinya. Sang kakak bernama Lai dan adiknya bernama Ho. Pokoknya mereka ini melakukan ritual seperti biasalah. Dan mereka percaya akhirnya kalau Adrian ini sakti. Adrian dari awal nih emang udah kepincut sama yang namanya Ho yang adiknya itu. Dan pengen dijadiin istri keduanya. Padahal si Ho itu udah punya suami. Kagak ada masalah udah punya suami apa enggak. Sama Adrian dihajar baik. Karena jatuhnya, Ho ini kan akhirnya menjadi pasien tetapnya si Adrian nih. Sering ketemu juga dong mereka. Ho ini pokoknya didoktrin kalau keluarganya tuh jahat. Terus suaminya juga jahat, tukang selingkuh. Pokoknya nggak sayang deh sama dia. Intinya pokoknya Ho ini berusaha dijauhkan sama keluarganya. Setelah 3 bulan tuh menjadi pasiennya si Adrian dan selalu didoktrin setiap kali mereka ketemu, ya udah akhirnya bener aja tuh. Ho ini pergi dari rumahnya dan tinggal bareng sama Adrian. Tapi suaminya Ho ini jadi bingung dong, kenapa istri gua tau-tau pergi. Akhirnya dia datang itu tempat prakteknya Adrian dan ketemu sama istrinya di sana. Adrian di situ bilang kalau istrinya ini lagi menjalani perawatan, makanya dia harus pergi dari rumah dan tinggal di situ. Tapi di situ suaminya tetap merasa curiga dong. Akhirnya dia maksa untuk mencoba perawatan kayak apa sih yang kamu berikan ke istri saya. Jadilah itu suaminya ngetes perawatannya bareng-bareng gitu sama istrinya si Ho. Jadi di situ Adrian ini tuh ngikat si suaminya Ho sama si Ho-nya sendiri itu di sebuah kursi, posisinya kayak punggung-punggungan gitu, terus diikat dan kaki mereka itu direndam ke sebuah baskom masing-masing. Baskomnya ini terpisah ya, satu kaki satu orang. Dan sama Adrian, baskom yang berisi air itu dialiri listrik. Sebenarnya ini sih kayak terapi kejut listrik ya, gengs. Atau kayak refleksi yang pakai ikan itu yang digigit-gigit. Namun ini ya pakai listrik lah jatuhnya. Selama tegangannya pas, harusnya sih sensasinya kayak terapi pakai ikan itu. Tapi emang dasarnya si Adrian kan titisan diajal ya. Giliran di baskom suaminya, itu tegangannya dikencengin listriknya. Ya kesetrum dong itu orang sampai tewas. Dan Ho disuruh berbohong kepada polisi buat bilang kalau suaminya itu kesetrum di kamar waktu mau nyalain lampu. Intinya dibuat seolah-olah memang itu kecelakaan lah. Yang mana jadinya ya udah polisi nggak menaruh curiga apa-apa. Jadi tidak ada penyelidikan. Akhirnya Adrian ini memiliki 2 istri sekaligus asistennya yaitu Ho dan Catherine. Dan mereka menjalankan praktik perdukunan mereka seperti biasa. Pada tanggal 19 Oktober 1980, ada seorang sales bernama Lucy datang ke rumah Adrian untuk ceritanya nawarin produk-produknya dia. Namun di situ Adrian malah bilang ke Lucy-nya nih, kamu ditemplokin makhluk gaib. Dan Adrian ini bersedia buat ngusir secara gratis. Awalnya Lucy nggak percaya. Tapi Adrian ini terus-terusan bujuk. Dan secara diam-diam, Adrian mencampur sebuah obat penenang ke dalam minumannya Lucy dan nyuruh Lucy untuk minum. Sambil bilang kalau ini tuh air sakti udah saya baca-bacain. Ya akhirnya Lucy yang minum. Pusing terus tidur. Terus ya udahlah, tahulah kelanjutannya kayak apaan. Setelah sadar, Lucy ini tahu kalau ternyata dirinya telah ditipu dan dimanfaatkan kan. Laporlah dia ke polisi. Tapi di situ Adrian ini bisa lolos. Soalnya kayak dia juga memberikan jaminan karena nggak ada bukti yang jelas dan nggak ada saksi juga. Namun karena hal tersebut dirinya harus melapor kepada pihak kepolisian secara wajib selama kayak 2 minggu sekali gitu. Dan juga si Adrian ini merasa jadinya nih pihak kepolisian semacam menaruh curiga sama praktik perdukunan yang lagi dia jalanin. Dari situ, demi mengalihkan pantauan polisi terhadap dirinya, Adrian ini melakukan serangkaian pembunuhan terhadap anak-anak. Jadi biar polisi ini sibuk ngurusin pembunuhan itu daripada ngawasin dirinya. Adrian pura-pura kayak dirasukin sama dewa dan nyuruh si Catherine sama Ho untuk mencarikan korban untuk sebuah persembahan. Korban pertama yang ditangkap oleh Catherine dan Ho itu bernama Agnes. Jadi Agnes itu ditangkap paksa sama mereka dan dibawa ke tempat mereka tuh untuk diserahkan ke Adrian. Dia ini dibunuh dan darahnya itu diminum sama mereka bertiga. Lalu tubuh Agnes itu dibuang gitu aja ke samping lift. Lalu korban kedua bernama Ghazali. Dia juga ceritanya nih dipaksa dibawa ke tempat mereka dan dikasih obat penenang. Tapi ternyata Ghazali ini semacam agak kuat ya tubuhnya, dimana dia nggak tidur-tidur padahal udah dikasih obat, malah memberontak mau keluar. Jadinya dia dipukul pakai linggis sampai tewas. Dan Ghazali ini juga dibuang ke dekat lift, tapi darahnya itu kececer kemana-mana. Sebenarnya sama Catherine darahnya ini udah dipel-pelin, cuman mungkin kurang bersih kali ya. Karena dari situ polisi ini dapat menemukan asal muasal kejadian saat mereka ini menelusuri dari tubuh Ghazali ditemukan.
diikutin kan tuh jejak darahnya kemana, yang ternyata berakhir ke tempatnya Adrian. Kisah ini menjadi geger dan menjadi kasus terbesar di Singapura pada kala itu. Adrian, Catherine, dan Ho akhirnya dijatuhi hukuman gantung oleh pengadilan Singapura. So itu tadi gengs, kasus yang riuh, jelimet, dan gila banget kan gengs. Jadi tujuannya Adrian untuk ngebunuh itu mungkin karena di awal nih dia kan sukses udah membunuh suaminya Ho dan gak ketahuan. Jadi dia kayak makin gila, dan sebenarnya dua korban lainnya lagi tuh itu cuman buat pengalihan aja ke polisi. Gak ada maksud khusus yang gimana-gimana, tapi dia mengatasnamakan ritual dari wangsit seorang dewa biar Catherine sama Ho ini nurut dan mau ikut bantuin. Pokoknya berarti tiga orang ini tuh sakit jiwa banget ya gengs. Kelakuannya tuh udah nggak ngerti lagi deh, udah berhubungan sana sini, ngebunuhin orang juga, dan aduh udah angkat tangan gue. Pokoknya thank you banget buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak udah support channel ini. Juga boleh minta like ya, dan jangan lupa juga follow Instagram gue @herotadaivan. Sampai jumpa di kasus missusting selanjutnya. Dadah.